Ada kesusahan nggak Bang ngalamin transisi tuh dari yang bebas terus tiba-tiba nggak boleh ini? Oh iya, kita itu. bingung dong. Kita kan sebagai pelawak, sebenarnya pelawak itu kan siap untuk dibully dan membuli sebetulnya ya. Ceritanya lucu nih, aku ini punya kontrakan, terus Lucu nih. enggak, maksudnya nanti. Nanti ditonton aja. Bijinya keluar. Iya. Ada Bang Adi. Kenapa? Ada Bang Adi di sini. Ada diajak ngobrol dong. Kami senang semua gembira, mari kita tertawa, sebarkan gembira berangkat, PJLS di sini nikmati ramai-ramai. Selamat datang. Selamat datang apa balik lagi? Selamat datang balik lagi di GC Leisure, ready to go. Keren. Selamat atas Selamat. kelahiran anak Rigen. Selamat. Enggak, Rigen yang beranak salamannya sama gue. Iya, selamat Kan atas kebahagiaan kita iya, semua. iya. Jadi kakek. Bareng-bareng, iya benar. Oh kakek ya? Kakek, jadi Berarti kakek. cucuku 12 sama anaknya Rigen. sama anak saya 2. Oh 2, Iya. 15. Sama saya satu. 1 jadi 16. Gak apa-apa, gue penampungan cucu lah. Sama ini? Hah? Belum. Oh belum. Kalau ini cucunya cucu Cahyati. Ini istri ya. Kita kedatangan case dari Mendadak Dangdut nih hari ini. Sip. Ada Bang Opi Kumis Benar sekali. dan Adi Sudirja. Oh, kebalik. Ah, kebalik duduknya Iya. kebalik dong. Adi Kumis, Opi Sudirja. Sip. Sehat ya? Sehat. Lu ngelawak-ngelawak aja nih udah senior. Kayak gitu. Lu waktu kecil masih nengok kan? Oh nonton lah Iya, Bang masih Opi nonton, dari ya. zaman Facebook. Oh iya, Facebook. Masak rendang yang Weh, masak air. Masak lama. Nggak pantun kalau masak rendang. Gini. Kalau misalnya lu teriaknya masak rendang, yang nonton kolesterol. Oh iya. Nggak, biar Tapi boleh mateng dites tuh. coba Bang. Apa? Masak air Oh, coba. masak air. Biar matang. Masak air. Biar matang. Sayur kiong dimasak tumis. Cakep. Makannya bulan puasa. Cakep. Dicium pakai kumis. 6 bulan masih berasa. Iya. Tepung nggak? Banyak kan. Siapa yang sering ditepungin itu dulu? Almarhum Sapri. Sama Sapri. Iya, udah nggak ada, udah pulang. Iya. Tapi zaman-zaman itu tuh kayak ngelawak Seru. tuh kayak seru banget ya. Ah. Boleh styrofoam, Benar. tepung, apa. Justru tai nggak boleh ya Bang Opi? Justru kita ngelawak sebetulnya harus punya kebebasan. Betul. Kalau misalnya ngelawak ditahan-tahan udah nggak seru deh. Iya. Yang Ini nggak her- boleh, itu nggak boleh. Oh iya, wah repot. Maksud kalau kita kan di TV apa di mana-mana udah eranya KPI yang sekarang nih. Kalau Iya. Bang Opi berarti ada kesusahan nggak Bang ngalamin transisi tuh dari yang bebas terus tiba-tiba nggak boleh ini? Oh iya, Nggak boleh kita itu. bingung dong. Kita kan sebagai pelawak, sebenarnya pelawak itu kan siap untuk dibully dan membuli sebetulnya ya. Iya. Dan kita kan cuma bercanda di situ. Sekarang kalau lu bilang gua ganteng udah dosa tuh. Wih, dosa banget. Nah, makanya itu. parah. Nggak bakalan saya mah amit-amit saya, bener nggak? Jahanam itu bilang. Nggak mau, jangan ampe. makanya. Saya jadi orang jangan ampe bilang Bang Iya. Opi ganteng. Masa terus Nggak mau. terus akhirnya lu bilang gua jelek, masa lu diomelin kan lucu. Iya. Oh iya. Nggak bisa gitu dong. Setuju. Iya kan? Setuju. Benar. Jadi agak susah tuh ya Bang ya. Iya, jadi susah kita ngelawak, jadi punya, waduh gimana nih? Tapi kan ada aja orang Bang, misalnya kejadian nih, misalnya ini kita ketemu siapa senior siapa, jadi ngeri karena salah-salah ngomong dikit ada Iya. yang marah kan ada Nah, aja. iya makanya sebetulnya jadi pelawak itu kan sekarang yang laku nih kan yang muda-muda ya, yang muda-muda ente. Saya enggak juga Apa ya? Rigen yang bilang. Iya, paling enggak. Saya Jadi ada apa? bagi-bagi dikit. Jadi iya sebetulnya pelawak itu nggak usah cegukan, ketersinggungan, jangan. Kalau kita umpamanya lo main sama gue ya biasa aja apa yang lo mau bilang nih, udah rileks aja. Mau ngapain? Nggak usah tersinggung, lawak mau ngapain tersinggung. Respect Bang Opi. Iya Karena dong. waktu itu kan yang terakhir juga kan kita podcast tuh Bang Nah. Opi kan itu di komen YouTube, wah Ibzi nggak sopan sama Bang Opi. Wah. Padahal di luar itu mah Bang Opi Iya, santai nggak banget. apa-apa, Kata dia, santai. hina gua, hina Iya, gua. mau ngapain? Karena kalau Sampai begitu. Enggak sih. Minta dihina ya. Minta dihina. kalau orang jual kan kita tinggal beli aja gitu. Nah sekarang kalau
kalau kayak Adi Sudirja tuh jatuhnya apa? Kalau lu ngerasanya gimana, Bang? Konten Apa itu? kreator Konten kah? kreator. Sekarang aktor Apa kah? pelawak kah? Pelawak. Film kah? udah banyak banget. Iya. Iya. Apa ya? Sebenarnya dulu kan aku tuh di daerah kan udah nge-MC, udah main teater gitu kan, udah debus gitu-gitulah. Ada pisau. Mau tes dulu doang. Dikit sini aja. Tembus ini bisa dia. Nah, jadi udah kayak pindah tempat tapi yang lebih level up kayak gitu. Sekarang pindah tempat kayak gitu. Nah, sebenarnya konten itu juga nggak sengaja kan, sebenarnya viral yang dulu itu sebenarnya nggak sengaja. Nama ayamnya siapa, Bang? Putra. Putra. Ngapa, Bang? Enggak, gue bingung. Lu debus. Lebih ke debu. Nah, kayak gitu kurang lebih. Jadi, ketika dapat gerbang ini dan kemudian pertama kali main di Mendadak Dangdut ini, udah akhirnya ya udah ekspansi lebih luas lagi lah kayak gitu. Kalau seneng disebut sebagai apa? Kalau Bang Opi jelas kita nyebut dia pelawak, iya, karena ada tahunya pelawak. Kalau Bang Adi, Enggak, Bang Opi kemarin waktu ku telepon, halo, iya ini Eliando, katanya gitu. Ya itu kan gara-gara cuman gue naik bis doang. Ini ada ceritanya nih. Iya. Aku dulu dong jawab. Oh iya. Ya udah, Bang dulu. Oke. Bang Opi banyak cerita. Jadi gue kan sebetulnya sampai saat ini nih, gue nggak pernah merasa diri gue jelek. Oh iya. Orang jelek nggak mungkin punya satu. Oh. Karena gue terlalu keren, makanya gue punya 4. Oh iya dong. Lu satu, Bang. satu umpamanya kan, Iya. kurang cakep. Gue mah udah Masih lewatin dari umpama. 3. Berarti gue orang keren. Permasalahannya gue selama hidup nggak pernah lihat kaca. Ya itu masalahnya. Iya, masalahnya. Kan yang lihat jelek kita ini. Iya makanya. Jadi gue nggak pernah ngelihat diri gue jelek. Takutnya Bang Opi kalau ngeliat kaca gumoh sendiri. Iya, soalnya gue kalau ngelihat kaca, begitu gue nengok, balik lagi sini, gue lirik lagi. Kalau dari samping muka gue tuh kayak bajai Salemba tuh. bajai Salemba. Yang habis banget itu. Yang habis nabrak tiang listrik depannya monyong gitu. Makanya gue nggak pernah lihat kaca. Gitu. Dan kejadian ini terjadi di bis kota. Jadi pada waktu gue naik bis ada bangkunya kosong, duduk. Sebelah gue kosong, dalam hati gue mudah-mudahan yang naik anak perawan nih. Iya. Kan lumayan bisa diajak ngobrol kan. Iya. Nggak lama mobil berhenti, ada yang stop, gue ngintip. Waduh nenek-nenek yang naik. Tapi gue bilang nggak terima lah. Pahit-pahit dikit yang penting perempuan. Iya. Kan gitu. Iya kan? Walaupun kendor ya. Ya, iya. Sebetulnya nggak kendor, cuman melambai aja. Nggak lama dia duduk. Kan bisa pegangan keriput. Oh iya, nggak lama dia duduk, gue mobil jalan, gue dicolek sama tuh nenek. Bang, kenapa nek? Abang Aliando ya? Gue bilang, gue nggak bakal gue mau ngaku dong, orang gue bukan kok. Iya. Bukan nek, saya Bang Opi Kumis. Oh itu kan ngerti berarti. Iya. Nggak lama mobil jalan dia nanya lagi, sombong banget ngaku aja kenapa sih? Saya kan mau foto kata dia. Bukan nek, dalam hati gue lo sekali lagi nanya gue ngaku. Nggak lama mobil jalan dia nanya lagi ketiga kali. Udah gue bismillah ngaku lah. Aliando kan, iya nek, kenapa nek? Loh kok nggak mirip? Terlalu jauh ya, Pak. Terlalu jauh. Aliando sama Bang Opi itu kalau ibarat bagaikan bulan dan anjing gitu, Bang. Enggak jauh, Bang. Enggak jauh. Maksudnya jangan anjing juga gitu kan. Kan bisa bulan dengan babi kan. Sama juga. Ini. Iya. Itu dia ngapain lagi? Tapi bilang nggak mirip. Iya, Tapi makanya. dipaksa Maksa ngaku. lagi nanyanya. Terus dibilang gini, abang kalau tebak-tebakan jago nggak bang? Wah saya lumayan kalau jago saya kasih 1 juta. Ini punya duit nih, bu, saya orang kaya kata dia. Oh iya. Tapi naik angkot, naik bajai. Naik mobil bis. Rendah dia. Boleh nih tebakin. Tapi duitnya saya pegang dulu. Oh nggak usah, saya kasih lihat aja nih 1 juta. Iya. 100-an 10 biji. Iya. Nih, abang ambil deh kalau misalnya ketebak. Depannya kendor, kata dia nih. Belakang kendor, kanan kendor, kiri kendor. Celana salah. Oh, daster salah. Nyerah ya. Gue pakai legging. Dia pakai legging maksudnya. Lu yakin gak kalau gue pakai legging semuanya kendor? Oh iya bukan kendor lagi. Nenek lewat depan kipas angin juga bunyi. Itu gue jadi ngobrol sembari jalan. Iya, itu lama ya, bener intens ya. Kayaknya tuh nenek
mungkin tadinya artis mudanya kali. Cuma tuanya orang udah nggak kenal. Iya, jadi dia kayak pengen ngasah keterampilan lagi gitu. Iya. Udah nih, jangan ngobrol aja ntar saya kelewat. Gitu. Saya juga sebenarnya nggak mau ngobrol sama abang katanya. Ya tadi nenek dulu kan yang ngajak saya ngobrol. Saya nanya. Saya aja udah termasuk orang yang ramah lah ya. Iya, udah ramah. Terus dibilang termasuk orang yang kesalahan lah. Model begini saya Aliando. Itu kan nenek yang bilang saya Aliando. Ya tapi kenapa ngaku? Ya ngaku kan karena dipaku. Gua di bis ribut sama dia. Itu namanya itu nenek-nenek. Nggak sampai emosi, nggak sampai emosi. Ini ceritanya kakek-kakek udah tenang ya, kakek sama nenek-nenek. Tapi Bang Ade emang bener dulu ini Bang ya, anak teater ya berarti ya? Iya kayak gitu, kurang lebih main drama dan lain-lain gitu. Oh berarti ke film nggak begitu sulit lah ya? Ada ininya nggak kesulitan nggak? Kan beda banget tuh teater sama film kan. Teater kan lebih besar. Iya, lebih Dan gerak ya. live gitu, nggak bisa di-cut gitu kan. Kalau lagi perform kan boleh cut nggak sih kalau teater? Enggak lah, kan udah latihan berbulan-bulan Apa yang biasanya. terjadi di situ berjalan. Iya. Ibji soalnya juga anak teater. Masa iya? Sekali doang. Oh iya, di mana sekali dulu? manggung udah habis tuh. Saya juga Capek pernah ternyata. sekali main teater yang apa sama Kang C tuh. Oh iya. Itu. Gimana Bang dari teater ke film? Kalau teater itu kan dia lebih teatrikal ya, lebih banyak gerak, lebih banyak segala macam. Sedangkan kalau acting itu kan kamera kan betul-betul sebesar itu di depan kita. Nah, jadi ya kayak gitulah ekspresi dan lain-lain. Kalau aku mungkin yang perlu ku jaga waktu di kayak orang bener ya pakai ngomong. Apa-apa bebas. Iya. Kalau aku Kayak sebenarnya- Reza Rahadian gitu ya. Reza Nangin. Ya, oke, makasih. Iya. Ya Allah. Ini masih taruh sini aja, ngerepotin orang tua. Dari tadi gue pikirin nih, ini daun apa kura? Oh iya, mirip kura Dari ya. tadi gue pikirin. Iya itu. Nah, jadi nggak enak soalnya pakai rok sepan kan. Jangan, iya benar. Kan nutup Kelihatan, tangan. Bang. Iya, Kelihatan. iya. Celana panjang itu. Oh iya. Sama ininya maaf, agak boleh dinaikin ya. Yang mana ya? Ini, mana? ini kelihatan, takut kelihatan. Oh, iya, udah, Iya. Soalnya ntar ngeri kalau lu nggak tutupin kayak temen gue kejadian. Kenapa tuh? Oke, ini podcast aku gantikan Liga nanti gimana? Iya. Liga di jari ini. Emang Nggak usah iya. tanyain aku deh. Temen gue pakai rok pendek, duduknya begini loh. Iya. Tuh, Waria. iya. Oh iya. Vincent kalau sekarang duduk Vincent. Iya, duduknya gini. Temennya lewat, bawa kawan cowok. Iya, udah laku. Iya, Wati, lu sih enak udah laku. Gue belum dari pagi. Ya, Tuti, lu sih nggak bakal laku. Emang kenapa? Biji tuh rapiin. Nongol. Bijinya ketinggalan. Biji tuh rapiin gitu ya. Lu lihat aja. Mana kurap lagi. Iya, mengkrelep lagi. Coba Ya, habis di ini. Depok juga ada di Ada. Depok. Ada ya? Ada ya? Ada ya? Kontrakan. Oh iya, kontrakan ya? Gimana? Kontrakan 3 meter depannya ada balai gitu. Ada orang. Pulang sholat mampir, duduk situ. Sholatnya sholat apa ini? Sholat zuhur, siang-siang, bukan Siang-siang. bulan puasa. Iya, iya. Kopi ada kopi gitu katanya, ngopi itu sudah ngopi. Minta kopi lagi, kopi 5 gelas gitu. Nggak mau bangun-bangun dia. Dari situ katanya. Bang, ini saya mau pergi ke yang punya rumah. Enggak, saya di sini aja gitu. Ya saya nggak enak, masa abang udah dari ini udah mau maghrib gitu katanya. Iya. Saya nggak mau sini aja gitu katanya. Saya nggak mau kemana-mana gitu. Kenapa? Duh, saya mau pergi nih, nggak enak di rumah saya jadi ada orang di depannya gitu. Nggak apa-apa bang. Gitu. Dari situ dia kira orang itu pergi, dia nengok gitu. Pantesan enak. Katanya. Dia pakai sarung nggak pakai sempak. Iya. Tadi jilatin anjing. Daerah mana itu? Kalau gue Bisa ya anjing yang tiba-tiba ya. kalau gue kan orangnya demen bantu orang. Iya. Tapi gue nggak tahu orang yang suka gue datengin suka ngecengin gue gitu. Ada datang temen gue itu punya penyakit turun bro. Oh iya. Jadi kayak macam hernia gitu ya. Akrab tuh berarti Bang ya? Gua sama dia akrab. Turun bro. Oh bukan. Bro. Iya, Pakai diteken bro. Iya, Bro, jadi turun bro gitu. Enggak gitu. Turun bro. Nah, dia datang ke rumah gua pakai kain. Iya. Kayak kain. Jalannya agak berat gitu. Kenapa lo? Bang Opi, lu punya
temen nggak atau yang tempat ngobatin deh, katanya gue turun bro nih, kondor gue. Langsung aja gue bilang, iya bang, coba gue lihat, diangkat. Kayak peles rengginang lo. Gini lo pak. Gue bilang, ayo ke Bogor sama gue. Gue tahu ada tempat kiai. Pak Kiai, nih teman saya, kenapa? Ini gini, diangkat kainnya. Gampang. Cari minyak kelapa, tapi bikin sendiri, jangan beli. Nanti bikin sendiri, yang bikin nggak boleh orang, mesti yang sakit. Wah, teman gue semangat pengen kempes, beli apa bikin kelapa. Ya, kelapa. Terus Pak Kiai kalau udah jadi, pagi pakein biar rata. Angkat pakein. Pagi pakein, siang pakein, sore pakein. Kalau mandi jangan kena air. Ntar kempes Pak Haji, mengkilat. Cuma mengkilat. Orang tua. Oh, kita udah serius juga. Di sini juga ada kan. Ini jangan diceritakan. Ini jangan diceritakan. Ini jangan diceritakan. Tapi ada Haji Harun ada ya. Itu Haji Harun di kampung gue. Tapi bener loh. Aku nggak mau denger ini. Ya, itu Haji Harun. Gue sih sama Haji Harun suka-suka aja, asik aja orangnya. Cuman ini manusia ngomongnya bercanda tapi nggak pernah mukanya ketawa. Santai, udah relax deh. Gue lagi cari anak gue, ketemu Haji Harun di pos ronda ya. Ji, Pi, nggak lihat anak saya Ji, si Adam. Oh tadi gue lihat jalannya ke depan, berarti ke sana nih. Oh makasih Ji, gue kejar dong. Nggak lama, nggak ketemu, gue balik lagi. Nggak ada Ji. Tapi emang bener anak saya jalan ke depan. Iya masa anak lu mundur? Masa anak lu mundur? Bayangin lu. Gue udah nyari capek lu, jauh lu. Gue balik aja, emang bener Ji anak saya jalannya ke depan. Iya masa banget sih orang tua. Masa anak lu mundur? Nih Haji Harun nih. Paling kacau. Gue mau jual batu cincin. Ini kayaknya Cikal bakal cerita bohong ini. Bener ini mah. Bener lu kira rebel. Bener. Wah itu gue udah tahu di situ tuh Haji Harun paling kacau. Tapi herannya kenapa anak-anak situ tuh sama dia asik-asik aja. Gue mau jual batu cincin, itu ngelihat dia loh, diginiin. Baji mau jual nih. Bagus katanya. Bukan gue yang nungguin gitu. Kayak ngerti gitu ya. Kayak ngerti digosok lagi. Berapa duit Pi? 150 gosok lagi. Bagus juga. Ini lu kasih cepet gue mau katanya. Dari orangnya 75, berarti kan gue udah untung jigo. Iya. Gosok. 125 deh Bang Haji. Enggak, kalau lo kasih cepet gue mau. Iya. Ntar Bang Haji saya bilang orangnya dulu. Gue belagak pergi nih, balik lagi. Bang Haji boleh? Boleh. Ya udah sini. Ya udah sini kata dia. Ya udah sini. Kan Bang Haji nawar cepet. Yang nawar siapa? Kan gue bilang kalau lo kasih cepet gue mau. Iya, bener. Bukan jual Ngopi nggak cincin, salah. bukan beli cincin. Haji Harun mah Bukan bener. beli cincin. Yang bener Haji Harun. Bang Opi salah. Haji Harun bener. Haji Harun bener. Saya mah di pihak Haji Harun kalau gitu caranya. Haji Harun Nah, kan pokoknya. gue mau jual. Ya tapi kan dia nggak bilang kalau Dikasih cepet. lu kasih cepet gue mau gitu. Ya Haji Harun yang bener. Maksudnya bukan dia tawar cepet. Bukan, dia mau cepet. Dia mau cepet Cuman gitu. emang lagi pengen gosok. Ini persoalan Haji Harun, gue nyesel ngomong sama lu. Kenapa? Lu temennya ternyata. Saudara. Saudara. Ada gini, Bang Adi. Kenapa? Ada Bang Adi di sini. Ada diajak ngobrol dong. Diajak ngobrol dong. Enggak, Bang Adi kalau mendadak dangdut ini berarti film keberapa nih Bang Adi? Film pertama. Oh, film pertama. Tepuk tangan dong. Wah, keren banget. Enggak, Setelah itu film langsung pertama yang tayang atau yang syuting? Syuting kontrak Tayang. tayang ada sih sebelumnya kan Iya, kayak gitu. iya. Tapi aku pokoknya di list pertama tuh ini gitu. Wih. Gitu. Sebelum semuanya yang lain-lain kayak. Berarti sekarang sejauh ini udah berapa film nih? 10. Gila. Dalam berapa tahun ini udah langsung 10? Dari bulan 6 tahun lalu. Termasuk film GCLS. GCLS. Mantap. GCLS.
GCLS. Abang main kan di Bang GCLS? Iya. Bang Opi. Maya lagi. GCLS. Film kita filmnya orang ini bertiga. main kan kemarin? Enggak. Masa iya, Big Reading kan Lupa. ada kemarin. Kadang kita main kemana kan suka lupa. Lupa. Ini lebih filmnya lebih banyak jadi lupa. Iya. Jadi pokoknya Bang Opi lagi santai, kita shot dari kejauhan. Iya. Nanti ada di film kita. Dia gitu. Dia gitu. Bang Opinya nggak sadar, Iya. nggak dibayar, nggak ada kontrak. Pokoknya kita shot aja Itu dari konsepnya jauh, memang gitu. Di poster kita taruh. Opi kumis. Tapi udah sekarang kita ngomongin mendadak dangdut. Iya. Apa kendala sebagai catering nih di mendadak dangdut? Catering. Iya. Berdua tapi ada yang satu scene nggak? Nggak ada. Gua nggak ketemu dia. Nggak ada. Soalnya pasti susah nih acting sama Bang Opi. Aduh, meleset mulu. Improvisasinya. Kita nahan ketawaan ya kadang Iya, susah. Ini lagi reading aja nih Bang Opi ini, lucunya bukan main. Itu lagi reading. Gua kemana-mana. kan udah nonton dikit ya. Gua udah preview dikit-dikit lah gitu. Udah nonton previewnya dikit potongan-potongan dulu waktu habis syuting gitu. Belum jadi, belum di grading, belum diwarnain, belum diedit apa masih mentah banget. Udah lucu banget. Yang benar. Bener. Aduh. Ini film kelima. Makanya katanya di tayangan dipotong semua, Bang. Habis udah. Nggak ada gambar lucu. Karena terlalu lucu. Karena ini film gua kelima setelah Titanic. Oh, di Titanic sempat jadi es batu. Enggak, itu yang di laut. Ya, yang diginiin Ada. Ross sama dia di es batu. Iya benar. Jatuhnya dingin ya. Gua Dingin jadi ya. kayak harus nonton ulang. Iya. Kayak gua yang kurang jelas apa Bang Opi ya ada ya. Tapi kalau film mendadak dangdut ini apa sih? Boleh diceritain dikit nggak? Singkat gitu. Boleh dong pemeran utamanya aja. Ini anak Geraldine. Ini anak Geraldine. Bisa nyanyi loh. Anak Geraldine. Saya lihat sering olahraga apa efeknya begini. Kalau sering lihat tanya Geraldine olahraga. Iya. Iya di Instagram. Kalau gue sih peran gue di situ jadi gini, kita main film terkadang sutradara, produser ngelihat model muka. Kayak umpamanya gue di situ kan jadi pimpinan orkes. Kenapa gue jadi pimpinan orkes? Karena mungkin dia lihat pinggiran leher gue kayak kulit gendang kan. Iya. Iya jadi ting tak tupak. Kemana-mana bawa kunci 10 buat ngencengin. Kalau enggak klemer. Iya kunci 10 dikencengin. Sama dibedakin biasanya. Iya, Dibedakin tuh gendang tuh. Iya biar licin ya. Iya. Gue kadang-kadang gue nggak pernah merasa diri gue tua kalau nggak deket kipas angin. Oh, kenapa tuh, Bang? Gue kalau deket kipas angin aja, ada yang bunyi gitu. Ya tapi gue di mana bunyi letak itu, gue mesti cari kaca loh. Ternyata ini nih, kalau kena gitu. Ya makanya produksi kaos itu bikin kerah tinggi. Kayak gue suka pakai kan? Turtleneck ya, turtleneck. Iya, turtleneck gue suka pakai turtle. tuh. Karena itu untuk nutupin. Karena gue punya anak umur 2,5 tahun, nggak pernah megang tangan, nggak pernah megang pipi, yang dipegang ini. Oh iya. Apa disangka balon, yang udah kempes, gue nggak tahu juga ya. Kayaknya udah lepas dari tulang ya. Kayak sendiri aja gitu. Iya, gitu. Jadi gue kebetulan di situ peran gue sebagai yang punya apa Orkes. Kalau Bang Adi jadi apa? Aku ini jadi yang punya kontraan. Oh. Yang punya kontraan, aku bisa. Nah, perannya situ, Bang Opi apa nama perannya kemarin? Gue Romli jadi Romli. Iya, Haji Romli. Aku Yatno. Oh, Yatno. Oh, Jawa ya? Iya. Enggak juga. Enggak juga, Jawa-Jawa Medan gitu. Oh, Gitu. jamet. Aku Medan. bisa. Iya. Ceritanya lucu nih, aku ini punya kontraan, Iya, terus Lucu nih. enggak, maksudnya nanti. Nanti ditonton aja. Bijinya keluar. Bijinya keluar deh. Iya. Kalau aku tuh punya kontraan, aku bisa rias pengantin, aku salon, aku bisa reparasi kulkas. Pokoknya Yatno ini serba ada. Oh, bisa segalanya. Bisa segalanya gitu. Bisa apa namanya? Pasang susu juga. Beneran bisa apa sotoy doang? Enggak, kan karakter. Iya enggak.
maksudnya si Yatno ini beneran bisa atau sotoy doang? Bisa bisa kalau ada duitnya. Oh. Bisa, Yatno gitu karakternya. Tipikal ini orang palu gada gitu ya. Kan ada tuh orang yang dia bisa, Mbak tolong benerin ini dong. Apa Bisa. Bisa. Palu Benerin gada kulkas tuh dong. apa lu mau nggak ada kan? Apa lu mau? Pak Palu Gada. Palu gada Apa lu mau nggak ada? Apa lu mau? Pasti ada. Nah, Pastinya P-nya dari mana? P-nya dari Ada. mana? Ayo, ini. Palu nggak ada. Apa lu mau? Pasti Gua ada, bukan pasti ada. Oh iya. Gitu. Nyampe nggak? Gue bingung. Oh, iya. Gitu. Tapi ada riset-riset gitu nggak? Karena kan Nah ini seru. Jadi aku nih waktu pertama kali disampaikan sama Pak Monty, Iya. sama sutradara, ini karakternya seperti ini gitu. Dan beliau nggak ngomong. Beliau itu kan gitu ya, untuk supaya kita memahami karakter itu kan beliau itu jarang ngomong. Bang Opi waktu big leading itu ya? Ikut. Ikut kan. Nah di situ baru dikasih tahu. Nah sebelum itu kan kita udah leading tuh sebelumnya. Nah itu aku mikir ini Yatno ini siapa? Kok dia nggak punya anak, nggak punya istri, tapi dia kaya, punya kontrakan banyak, bisa apa aja, termasuk rias penganten. iya. Rias penganten, tapi dia posisi udah tua, punya kontrakan, berarti dulunya apa? Kan simpanan gadun ya. Nah, jadi aku mikirnya kayak gitu. Iya, backstory-nya. Dulu-dulunya ini Yatno ini, di otakku aja gitu ya, dulunya Yatno ini, ya bencong-bencong salon lah. Lonte nggak? Jangan, Boleh sini mah. iya, pokoknya kayak gitu, kurang lebih di bayanganku itu kayak gitu. Iya. Karena dia nggak ngondek, tapi masih ada sisa-sisa peninggalan bersejarah zaman dulunya itu masih ada, sikit-sikit ngondeknya gitu. Iya. Nggak terlalu Kalau mendalami banget kayak kalau Bang Romli tuh lebih gimana orang Bang? Jadi gue tuh punya grup dangdut, punya orkes ya. Orkes. Nah, gue nih selalu berselisih sama anak gue, si Keanu. Keanu, bener. Oh iya, ada Keanu juga. Oh, Keanu. gue berselisih karena Keanu tuh sebetulnya mau deketin penyanyi gue, tapi penyanyi gue udah gue yang tempel gitu loh. Oh. Wika Salim ya, Wika Salim. Wika Salim. Oh, Nah mau jadi juga. mau jadi Wika Salim mungkin apa dia katarak apa gimana gue nggak tahu deh. Dalam peran itu pokoknya demen gitu loh kan. Iya. Nah demen si Keanu merasa babe udah tua-tua gitu lah. Jadi gua punya gap sama si Keanu gitu. Sama anaknya sendiri. Sampai dia bikin grup sendiri kan ya? Iya, bikin grup sendiri. Akhirnya tempur gitu sama gue. Oh, nah kira-kira siapa nih yang dapetin si Wika Salim? Ah. Bang Opi apa Keanu? Keanu. Nanti tonton aja. Gua. Ya lu nggak Oh, iya. main. Tapi mau juga gua Wika Kalau Wika Salim. Salim mah semua orang juga mau. Gua juga mau. Siapa yang nggak mau? Bini lu depan. Hah? Bini lu tadi. Oh iya jangan nggak jadi nggak mau. Istri gua itu. Katanya istri bersama katanya. Enggak ada Bang, saya Enggak sendiri. Ini poliandri enggak? Enggak, tapi istri dia emang mantep juga. Tapi kan Bang Opi film wah udah banyak banget lah Iya, kalau iya. Bang Opi ya. Apa yang bedain film Mendadak Dangdut ini sama film Bang Opi yang sebelumnya gitu? Ada challenge tertentu Iya. nggak? Judulnya. Iya, Iya, judulnya iya. iya kayak challenge-nya apa Bener. gitu. Kalau Mendadak Dangdut mungkin kita lebih rileks karena kan memang film termasuk film musikal ya. Iya. Jadi gue lebih rileks gitu banyak denger musik-musik, terus bercandanya juga lebih enak. Dan gue setiap di mana kerjaan emang buat gue tuh nggak pernah ada yang gue bete banget, nggak ada. Jadi gue bener-bener nikmatin kerjaan nih. Jadi kebetulan perannya gini, jadi setiap hari udah dikasih denger lagu-lagu dangdut aja, jadi asik aja. Ketemu sama teman-teman yang asik, udah dia Keanu apa yang lain, udah. ngalir Ada aja. Keanu, Fajar Nugra ya. Anya Geraldine, Anya Nora Datau, Geraldine. Wika Salim. Iya, banyak juga pemain. Dan juga senior yang kemarin udah berpulang kan, Pak Joshua Pandelaki kan. Oh iya. Itu katanya film terakhir dia nih, Benar, Mendadak Dangdut. benar. Ini film terakhir. Akhirnya sekarang tayang juga. Tayang kapan sih, Bang? Tayangnya besok tanggal 30 April, pokoknya semuanya jangan ada yang di rumah. Iya. Kunci pintu rapat-rapat, semuanya pokoknya ke bioskop, penuhkan. Kunci pintu rapat-rapat. Di dalam? Nggak jadi ke bioskop. Enggak, maksudnya tinggalkan rumah, kunci pintu rapat-rapat. Oh iya. Ke siap, bioskop semua. Semuanya ke bioskop. Bioskop ya. Gitu. Tanggal 30 Tanggal April. 30 April. Ini kan dari tadi kita cerita seru-serunya aja nih film ini nih. Kalau film kan biasanya sekomedi-komedinya pasti ada dramanya gitu. Ini cerita tentang apa gitu? Ada keluarga kah atau apa kah? Kalau atau yang tentang karir atau apa gitu. kalau yang kulihat sih Naya ini ya, Anya Geraldine ini mempertahankan keluarga sih. Namanya dia anak pertama kan. Dia harus menyayangi
Kok reserve berarti udah ring pesan ya? Iya kita ini, udah kita. Udah kita. Nggak ada. Nggak fokus. Jangan marah. Ini juga ganggu. Enggak, jangan. Aman udah ini. Ini ganggu. Jangan itu HP lu. Kenapa tiba-tiba ada Nggak reserve? fokus nih. Gimana tadi pertanyaannya? Itu Anya Geraldine. Oh iya, jadi si Anya ini memang Naya ya. Naya ini posisinya memang dia itu kan harus mempertahankan karir kesehatan orang tuanya. Jadi di situ bakal banyak Drama keluarganya drama juga ya. keluarganya. Juga Ada misterinya juga loh, karena ada pemecahan kasusnya nanti kan. Oh kayak iya gitu. iya. Terus ini kan banyak yang bilang mendadak dangdutnya sekarang ini mendadak dangdut versi Anya Geraldine. Versi Anya Geraldine. Karena katanya lebih fresh. Enggak, karena enggak mendidik. Karena kalau mendadak dangdut itu mendadak dangdut, kalau yang mendidik itu mendidik dingding. Velocity dulu. Velocity gini Pak. Gini. Nggak ngerti. Ayo Apa? Bang, Gua nggak tahu. Bang Kopi gini. Tapi melet. Bisa Lidah kan? gini Bang Kopi, lidah gini ya. Lidahnya sambil riming. Ntar diedit ya, ntar diedit ya. Gini lu. Gila, Bang Kopi Velocity. Kayak nggak cocok sama muka ya. Kalau sama Pak Mon ini udah film keberapa Bang Kopi? Gue 3 kayaknya deh. Udah ketiga ya? Udah 3 sama Pak Monty. Nih kalau Bang Adi, pengalaman syuting sama Pak Mon berarti gimana nih? Luar biasa. Asik. Karena apa ya? Karena aku sempet dengerin lah. Aku sambil baca. Dengerin. Iya. Karena aku waktu tahu, karena aku satu kampung dengan Ripnu Wikana, Bang Ripnu. Oh iya. Bang Ripnu itu salah satu aktor favorit saya juga. Luar biasa kan beliau ya, grade A. Nah, terus beliau itu satu kampung. Jadi ketika beliau tahu aku syuting sama Pak Monty, beliau langsung, wah gila lo bisa main sama Pak Monty film pertama gitu. Aku juga yang melahirkan aku di industri ini juga beliau loh. Lo pokoknya harus nurut, lo harus baik, lo harus attitude, pokoknya dinasihati banyak. Jadi di situ tuh udah wah padahal sebelumnya belum tahu tuh bakal sebesar ini gitu kan. Wah gila ini permulaan yang luar biasa gitu. Ya udah akhirnya happy. Ya tapi Monty salah satu sutradara yang enak buat ngobrol enak, Iya gitu dong, mau iya dong. discuss, dan discuss. pengalamannya emang udah lumayan lama banget. Ini Bang Opi di film yang ketiga ada yang beda nggak dari Pak Mon? Bang. Jadi gini, Opi. gue tuh berapa kali ketemu Pak Monty, 3 kali berarti sama mendadak Sekarang dangdut jadi ini. gila ngopi aja. Ngopi terus. Iya, suka ngopi di lokasi dia asik muter. Pak Monty. Dia tuh orang yang sutradara yang misalnya gini, gue cuma bahasa gue nggak begini, lu jadi anak mestinya begini, titik di skenario. Iya. Nah terus gue ternyata ngomong sama si Keanu, lu mestinya jadi anak, mesti begini, jadi lu punya kesuksesan, paham lu? Kalau orang tua lagi ngomong, jangan nganga aja lu, jadi kayak kue cucur condet. Itu nggak ada di skenario. Pak Monty tuh welcome, oke. Iya. Boleh improv. Boleh, boleh. jadi kita sebagai pemain punya leluasa, enak. Pak kalau nggak suka bilangin aja Pak, enggak oke, udah Aman. aman. Nah itu yang kita jadi sama Pak Monty itu asik. Jadi Cair. nggak pernah rasa punya ketakutan kita ngeluarin dialog sama dia. Asik. Iya, sama sih. Aku juga kayak gitu. Jadi banyak dialog-dialog yang jadi nanti itu kan ini udah Betawi semua nih. Betawi, Jakarta. Nah tiba-tiba ada Medan Gila satu ini loh ya kan kayak gitu. Medan lemes. Kenapa lemes? Lemes. Sumsumnya. Enggak, iya. Rambutnya. Tapi di industri dari dulu emang harus ada yang begitu-gitu. Pak Kopi kan dari zaman almarhum udah main. Iya. Dan gua rasa gua juga nggak punya dialog bagus kalau nggak ada yang model-model gitu. Iya. Mesti ada lah. Masa nggak ada? Jadi satu film itu mesti ada Prias Nyi Roro Kidul. Apa maksudnya? Jadi asik lah. Tapi gue sih udah relax aja lah di tempat
suasana film. Asik. Syutingnya di mana sih tuh Bang? Kayaknya Dekat rumah kita. Pantai-pantai. Syutingnya di Dekat rumah kita, Hit. Pantai Tanjung Indah. Kait, Pik. Tanjung Kait itu. seberangnya Pik. Iya, seberangnya, Iya, belakangnya oh iya. Tanjung Kait dekat Bukan Pik itu Sepatan. Tanjung Kait, beda. Dekat Sepatan Ini sono. cuma selangkah doang udah sampai. Ngaku-ngaku Pik itu Tanjung Kait. Tanjung Kait ya? Iya. Tanjung Pasir. Tanjung Pasir. Iya, Tanjung Pasir, tapi dekat situ Tanjung Kait juga kawasan Seru nggak syuting di sana Bang? Wah asik, pinggir laut ya. Asik juga asik. Apa kegiatan, kan biasanya ada ini nih, misalnya ada break bentar, ada kegiatan-kegiatan yang dilakuin nggak karena di pantai, ngapain misalnya? Ngeliat laut hitam ya? Iya, kalau gue sih nggak pernah. Kalau gue kan orangnya lihat tempat ya. Iya. Kalau seandainya kiri kanan temen nggak ada yang diajak ngobrol, ya gue paling nggak ngobrol sama cumi-cumi. Oh ya, karena kan laut banyak nelayan. Nah, banyak nelayan. Kenapa nggak sama udang? Udang pernah. Dia bilang sama gue, udah Pi lu nggak usah ngobrol sama gue. Emang kenapa? Gue udah bongkok. Gue nggak jadi akhirnya. Enak, nggak nyambung. Obrolannya nggak nyambung karena anak muda sama orang tua Iya. nggak nyambung, benar-benar. Ya, mendingan lu ngobrol aja sama cumi-cumi yang sama itemnya katanya. Oh ya udah, gue paling begitu. Akhirnya ngomong sama cumi-cumi. Akhirnya ngomong sama cumi-cumi. Itu cumi-cumi ngapa itu di Tanjung Pasir itu ada cumi-cumi yang katanya lagi susah banget. Iya, jadi gini, cumi-cumi itu kan jadi gini. Terus. Jadi anaknya pada keluar malam Iya. apa gitu deh, sebel banget tuh. Iya, jadi sebetulnya cumi-cumi itu makhluk yang paling asik. Kenapa tuh Bang? Dia tuh cumi-cumi kalau jalan ke depan, kumisnya di belakang. Gitu tuh kan ngambai kan. Itu yang dia jadi minder. Gue bilang lu kenapa minder? Gue minder sama Nanya tuh. Gue nanya cumi-cumi. Nanya. Gue nanya Itu cumi-cumi. waktu selasa syuting itu, Bang. Iya, kelar syuting break, gue nanya cumi-cumi. Gue bilang lu kenapa jadi makhluk yang minder? Gue nggak kayak lu Bang. Kalau lu jalan kan kumis lu tetap di depan. Jawab dia. Iya, jawab. Tapi kalau gue jalan, kata kumisku di belakang. Iya. Gue bilang coba lu jalan, gue lihat benar kumisnya di belakang. Gue suka bilang gini, Cumi, gue nanya sama lu, itu kumis apa kebaya? Dia bilang kumis. Nah akhirnya dicolek sama yang sebelah. Apa itu? Bang, abang masih gila, masuk lagi gitu. Ya gara-gara ngomong sama cumi. Dari mana ini? Dari mana? Dari gunung mana? Udah makan? Udah. Nggak, ngerokok bau. Hah? Kasian ya. Jangan kelihatan itu. Kelihatan. Kalau mau begini. Ini TV mana ya? Kalau mau apa-apa. kalau Ini belum ada KPI. enaknya makanya akhirnya kita Oh. banyak yang bikin YouTube apa maksudnya bisa lebih santai. Benar. gitu. Jadi terbuka gitu ya, asik, bebas gitu. Tapi kan tetap sopan ya nggak? Sopan. Iya. Kalau itu kan permisi. kalau itu kan sopan, masa nggak sopan? Iya, masa ada orang begini nggak sopan? Tapi ditutupin kan. Iya, ditutupin. Kelihatan itu. Oh dia nutupin dari gue, dari kamera enggak. kopinya. Kan sama orang tua. Sama orang sama tua orang biar tua. sopan. Iya. Iya. Kalau Bang Adi apa Bang kegiatannya biasanya? Kalau aku biasanya ya biasa apa ya? Nge-main pantai gitu. Nyeblak. Oh, ada Ada sebelah. Ibu-ibu Oh, ada kali ya. Oh di sebelah ya. Kan pendalaman karakter Yatno kan. Iya. Gitu. Jadi sambil sebat, ya kan sambil nyeblak kayak gitu, gosip sama orang itu di pinggir. Ya, seru. Pedes. Pedas, abis kan sebelah pedas berak di laut. Kalau Suka kayak gitu. Nah, terus dimakan sama cumi-cumi. Dia bikin sebelaknya pedas. Gue disuruh nyobain, gue cobain. Bibir gue jatuh loh Pak. Saking pedasnya Pak. Pedasnya tuh. Dulu bibir Bang Opi itu rata, bagus kayak kita. Ini jontor gara-gara makan sebelah itu. bagus kayak kita. Berarti beda ya sama orang-orang biasa. kalau misalnya dilepas gini, masih ada kencur di sini tuh. Iya. Jadi ini denger nih. Ada. Jadi gue sebetulnya. Ada terus ini. Ada terus. Itu durasi nanti deh ya. Gampang udah, santai. Jadi sebetulnya ini gue kalau gue kerok itu langsung gigi loh Pak. Oh iya. Makanya gue dibayar. Berarti selama ini gini ya? Jadi itu kumis numbu di gusi. Iya. Jadi gue selama ini gue jaga banget nih. Berapapun dia bayar film manapun cukur gue nggak bakal mau. Iya. Karena kalau gue cukur, gue begini, gue pernah ke kebun binatang. Iya.
nggak ada kumisnya, gue nengok ke singa lari loh. Wah, lari. Jadi nih bener kata lu, ini numbuhnya di gusi. Iya. Makanya gue pertahanin. Betul. Kayak Bang Opi kan selalu pakai topi, selalu pakai wig. Iya. Itu kalau dibuka langsung otak. Iya bener. Iya bener. Nih. Jadi sebenarnya Langsung kayak tua banget. Pakai aja bang, nggak enak nengoknya bang. Kita langsung nggak enak ini. Langsung Langsung kayak ngerasa nggak sopan ya. Iya, langsung kayak pengen cium tangan bolak-balik. iya. Peling salim. Makanya gue kalau di rumah tuh ntar gue pakai peci, ntar gue lepas. Kalau gue pakai peci terus gue ngeri anak gue pada saat gue lepas lupa. Lupa gue ngeri, makanya gue selalu lepas, nggak pakai topi terus. Gue ngeri anak gue lupa. Itu jangan-jangan begitu karena keseringan topi. Jadi dia nggak numbu, nggak ada udara. Yang jelas, jadi dia rontok itu kalau misalnya syuting jarang rontok. Puyeng dan bini, mana duit? Habis rontok. Jadi perempuan tuh kalau udah ngomel bisa rontokin rambut loh, Pak. Karena pusing, Bang. Pusing, jadi begitu. Mana bini harus sekolah. Iya, tapi akhirnya dengan rambut yang kayak gue tadi tuh irit banget. Dulu gue waktu masih tebal, gue kalau keramas banyak. Sekarang segini aja nih. Iya. Dikit gini aja, busa. Iya. Gini. Sama ini Bang Opi udah sembuh sebenarnya. Kayak tadi kan buka topi itu udah pala gitu. Iya. Kalau zaman dulu tuh kenapa dia pakai topi pakai wig? Itu kalau misalnya buka gini, ditarik gini, itu ngikut palanya. Jadi gitu, ini copot gitu, suka ngikut gitu. Bener-bener. Ini kalau sekarang udah agak sembuh ya. Udah baik ya. Iya, penyakit copot jahit. pala. Jadi Bang Opi itu kayak ini, ada teman saya Benny namanya. Benny. Dia tuh kalau mau ganteng nggak bisa cukur potong rambut. Iya. Harus potong leher. Kalau mau Jadi agak ganteng. cakep. Oh jadi, oh iya. Potong Kayaknya rambut. boleh dicoba deh bang. Potong rambut udah nggak nolong. Potong rambut udah Udah nggak nggak nolong. nolong. Ya, paling kalau mau kelihatan agak cakep potong leher gitu. Ganti palanya. Habis dong. Kalau Bang Adi, dari dulu emang udah botak kayak gini. Iya dari dulu kayak gini. Modelannya kayak gini. Modelnya kayak gini. Brimob ya aslinya. Terpesona. Kayak aparat. Iya. Apa? Wih, Ini pasti Intel Intel ini. kayaknya, Intel ini. Anggota ini. Jangan dibahas-bahas ini kan nggak enak. Kan kelihatan dari sepatunya. Oh, wih. Sesuatu. Intel kali Rating ya. berapa? Rating berapa? Nggak enak ngomongnya serius. Nggak apa-apa kan. Yang tugas di Taman Lawang. Oh iya benar ya gue ngeri. Jadi ditugasin nyamar terus karirnya malah bagus. Malah bagus di Taman Lawang ya. Tentara apa ini? Polisi. Udahlah. Udahlah jangan. Iya maksudnya orang ya udah itu privasi ya. Iya nanti off cam Nanti aja. diterbongkar di sini kan nggak enak Iya, gitu iya, kan. iya. Kita kan dari kesatuan kan memang udah ada tugasnya gitu kan. Ini makanya ditayangin ya. Harusnya ini jangan ditayang. Jangan ditayangin. Jangan ditayang. Tapi jangan ditayangin ya off record ya. Ya off record aja deh, ini off Off record record. ya ada ya. Off record Oke. aja. Memang anggota. Anggotanya Ida Sima. Bu, jangan gitu dong. Masa sama anggota masa kan bercanda. Iya iya anggota. Ya. Ini kan ini nggak direkam. Nggak direkam, Oh, nggak jadi direkam. saya tahu ini dari satuan juga. Satuan. Kalau kita kan siap gerak. Hormat gerak. Iya, Coba Bang bener Adi. gitu. Gimana Bisa mas. Siap, gerak. Nah, bisa. hormatnya? Hormat gerak. Iya. Pundaknya naik ya. Iya, Nggak tapi kan. kan polwan. Iya, oh iya. Udah tapi jangan dibahas kalau itu mah itu urusan tugas nanti di instansinya juga dia nanti ini masalah lagi. Iya, udahlah Cuma sampai sini anggota aja. kok anggota. Iya. Anggota Marawis. Oh iya. Nah, ini kan filmnya mendadak dangdut. Sebenarnya kalau Bang Opi sama Bang Adi ini suka dangdut nggak sih? Bang Opi. Bang Opi mah dangdut banget sih. Dangdut. Gua kalau denger dangdut lagi lewat rumah orang gua bisa masuk numpang joget loh. Wah gua gila, gua maniak gua. Mania. Wah gua Dangdut. judul lagunya yang gue pada maniak tuh selain yang di film gue main nih, Iya. ada satu lagi. Jadi gini, dangdut itu kalau buat gue tuh kuping apa segala macam bergeraknya bareng gitu. Gue kalau lagi lewat gitu, ibu-ibu ada dengar lagu dangdut, gue berani ketok pintunya, gue ketok tuh.
Ada apa Bang Opi? Numpang joget, Bu. Nyawer nggak? Ya enggak lah. Paling pulang mungkin gue bawa piring. Nah, itu maling. Itu namanya maling. Itu namanya maling, Bang Opi. Bukan numpang. Udah numpang joget, Iya. pulang bawa piring. Lagu paling favorit lagu dangdut, Bang. Lagunya siapa, Bang? Lagu pertama yang di film. Iya, Yang kedua tuh ada lagu yang paling asik, Setajam Karang. Itu lagu Setajam karang di lautan. bukan gitu. Na. Iya, lagu baru. Jangan makin mikir. Kasihan lu mikir. Jatuh nanti orang stroke tua ringan nanti. loh. Kasihan tulang ekornya nanti ya. Makanya nggak lucu tiba-tiba stroke kan. Geser dulu, Po. Ayo, Geser Bang Opi. Bang. Ini kan kalau itu udah jinak kok nggak apa-apa. iya udah geser Bang. Ini kalau keselnya udah lama sembuhnya. Iya, ya ke sini ya. Siap gitu. Apa, Bang? Setajam Karang lagunya Lagunya Bukan? Mansur. Mansur S. Coba boleh dong. Itu dia. Gue bingungnya itu lagu gue senang tapi syair gue nggak pernah ingat. Baru terasa Enggak. masih aku. Lagu siapa? Jangan karang ini karang sifat karang. Bukan karang ini apa lagu berduri. Mansur S Mansur lagunya. S ya. Mansur S dulu gua pernah nonton sekali itu. Kalau Bang Adi apa? Zaman kecil dulu, tahun berapa sih? Aku Inul Daratista sukanya. Oh, 1928. Enggak, 1928. Ikut perang jatuhnya ya. Lu dari status udah 2000-an dia. 2000 kita kan zaman-zaman itu goyang SD. kebor, Jadi dulu di radio itu kalau ada bunyi itu kan para penonton katanya. Itu aku bisa langsung deket. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini. Itu lagu kayaknya beda deh lagunya. Wow, nah. Itu. Jadi suka dangdut itu dari zaman itu, jadi zaman Bunda Inul. Para dulu. penonton. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini bubar. Oh iya. Dimarahin penontonnya, suaranya jelek. Asik emang kalau dangdut. Zaman Dangdut itu. ya. Dan lagu zaman dulu kayak Mansur S, terus kayak Iis Dali apa Iya, zaman dulu Ida lagunya Laila. terkenal sampai sekarang didengerin masih enak kalau lagu-lagu zaman Ya, dulu. tuh, karena gitu. mungkin dia bikin lagu benar-benar dari hati kali ya kalau orang dulu ya. Sekarang bayangin aja loh, tahun 1960, lo belum pada ngalamin ya. Saya belum SD itu. Belum lahir. Iya, Ya berarti bilang aja belum lahir, jangan belum SD. Iya. Belum ngapa-ngapain berarti. Iya, benar. Bukan SD lagi. Apa Bang tuh, Opi, Bang? Bang Opi ngapain di situ? Gue udah mulai jalan tuh gue. Umur segitu. Kan sekarang 68. Ya Allah, tahun segitu udah lahir. Ya ampun. Ini baby boomer atau di bawahnya baby boomer lagi kayaknya? Baby bubar kalau. Tahun lahir banget gue ya? berarti lahir 58 loh. Berarti 60 kan gue udah 2 tahun. Iya. Berarti umur gue 15 setelah itu kan itu lagu berarti lagi top-topnya. Iya. Gitu. Wah, orang dulu lagu. Seru. Jadi dia benar-benar seniman loh. Jadi dia udah top padahal pada waktu itu dia udah top. Tapi di mana aja orang hajatan tanpa diundang dia datang loh, asal ada dangdutnya. Siapa? Mas Habi tuh, penyanyi Mas Habi. Misalnya dia denger ada tahun 60 tuh. Jadi kalau dia ada hajatan dia datang tuh. Ada hajatan di sana ya, datang bintang top pada waktu itu. Iya. Wah, tukang yang punya rumah girang loh didatengin dia. Nyumbang lagu 2 lagu. Jadi memang benar-benar seniman. Seniman, Iya, memang seniman seniman. banget udah gitu. Udah pokoknya panggung di mana Panggung, main, nyanyi. Panggung di mana Senang dia buat Tapi orang. zaman dulu Bang, itu penyanyi selalu main film nggak sih biasanya? Kalau dulu filmnya agak jarang ya. Kayak yang film P. Ramlee itu pada waktu itu cuman apa ya? Apa sih seindah. Benyamin paling ya Bang ya. Iya, seindah. Karena zaman dulu katanya syuting juga susah ya, belum digital, pakai roll-rollan gitu Bang Opi. Nyanyi aja, zaman dulu nyanyi nih. Misalnya lu nyanyi nih, kalau sekarang kan enak. Lu nyanyi depannya nih 4 baris, rapnya besok masih asik. Gue rapnya besok aja. Bisa. Bisa. Ngantuk banget gue nih. Besok masuk lagi tinggal nerusin rap. Bisa loh. Rekaman. Iya. Kirain live ya. Kalau dulu udah studionya di pinggiran rel kereta. Nyanyi main duan-duanan sama kereta loh. Di dada di jam berapa dia lewat. Berarti. Kalau misalnya udah mau habis kereta lewat ulang dari depan. Itu bukan direkam, diterkam itu. Kalau dulu kan asik dia nyanyi, ntar rapnya besok nggak apa-apa. Iya. Gue besok masuk lagi ah. Masih ke file-nya kesimpan. Iya. Kalau dulu waduh, nyanyi bener-bener.
Harus ini ya, bener-bener. Benar-benar main cepet-cepetan, apalagi di pinggir rel kereta tuh kan. Makanya dengan susah kayak gitu mah kualitasnya jadi bagus. Modern ngebantu lah sebetulnya. Modern nih ngebantu segala-galanya jadi ringan ya, jadi gampang gitu. Bang Opi berarti paham banget ya sesuai sama karakternya di film ini juga ya, punya orkes dangdut. Iya, dangdut, gitu. iya. Karena dari dulu udah ngikutin orkes-orkes juga gitu kan. Tapi kayaknya dengan adanya film ini makin memperkenalkan dangdut lagi. Mungkin sekarang udah bergeser nih eranya nih. Mungkin ternyata jadi suka nonton filmnya, jadi ternyata dangdut mulai dengerin. Ya, mulai ini lagi. Asik. Mulai ke rumah orang ngetok joget. Setelah ini ya. Iya. Dulu gua aja paling ingat 10 tahun sudah kita berumah Ya kenceng, tangga. jangan malu. Suaranya jelek ya. Kalau Karena nyanyi gua- langsung pelan. Karena gue sering mancing di Empang tuh dangdut. lagunya itu Iya, terus. iya. Nah tapi ini kalau misalnya Bang Adi nih, kenapa sih waktu itu tertarik ditawarin film Mendadak Dangdut ini, Bang Adi? Yang pertama bayarannya. Itu semuanya itu. Orang kirain dia doang. Emang dibayar? Dibayar. Langsung diajak main kan ya. Udah main, namanya main, ayo main. Main hiburan gitu ya. Satu itu, Terus memang impian ya. main film. Kalau ngomong ini ya karena impian, karena memang dari dulu itu kayak ngelihat pemain film itu kok kayak keren, kayak bagus gitu-gitu segala macam. Apalagi nengok dari line up artisnya, wah ini keren. Anya Geraldine udah sukses dengan film-film sebelumnya, ada Bang Opi dan Yang itu siapa yang satunya, yang adiknya si Anya di situ? Nurada Tahu, lihatlah filmnya Dua Garis bagus. Biru bagus banget ya. Filmnya bagus-bagus gitu. Jadi wah ini kesempatan emas gitu pada saat itu gitu, makanya langsung diterima. Ya. Kalau Bang Opi kenapa nih film Mendadak Dangdut Selain duit. selain duit, Bang? Ya gua yang penting bisa keluar rumah lah. Suntuk. Dia suntuk. Dia main film gara-gara suntuk. Sih Pak, keluar rumahnya kalau kerja doang. Iya, gua keluar rumah. Karena kalau nggak keluar rumah berisik. Oh. Makanya kenapa gue di rumah demen piara burung kan? Ada murai, ada cicak ijo. Pokoknya mau bagus mau nggak, yang penting tuh burung bunyinya keras aja. Beo terutama. Karena untuk pada waktu bini gue ngomel, kandang beo gue gebrak, beo teriak. Jadi ketutup. Kan enak kalau suara beo lebih nikmat didengerin. Kalau Apalagi bini- Assalamualaikum. Iya, wah, tapi gue ajarin kadang-kadang gue suka ajarin. Nah ini Beo nih. Bisa ngomong Beo Bang Opi. Bisa kan, bisa diajarin. Kan ngulangin kata burung Beo Reza. kan bisa ngomong nih. Burung Beo Bang Ini Opi. sedih loh, jangan dimain-mainin. Ini sedih loh. Jadi beo tuh yang gue omongin selalu bukan gue ini sih, gue cuman untuk nutupin suatu saat lu ngomel, Tio Beo ngomongnya tai lo. Jadi begitu dia ngomel, tai lo. Gue banting nih burung lo. Kata istri itu ya. Gue makanya burung di rumah gue banyak untuk nutupin itu aja. Jadi kalau gue dengerin dia, darah 180 lebih naiknya. Maka kalau burung asik hidup ya. Nah untuk syuting yang tadi lu tanya ke gue, yang penting gue keluar rumah dan punya kegiatan. Itu aja. Mengisi waktu ya, Iya. berarti ya, Bang ya. Tapi kalau Duit gue udah nggak masalah ya Bang. kenapa ya? Udah nggak masalah kalau duit. Masalah. Tetap Kirain masalah ya. emang isi waktu aja, duit udah masuk income. Udah apa nih? Oh masalah. Tetap masalah. Justru gue keluar itu masalahnya itu. Iya. Kirain kalau itu kayak Bang Opi sisa-sisa zaman dulu gitu belum habis-habis. Gitu. Ini 4 tapi. 4 keluarnya lebih cepat. Iya. Syuting satu Bang, episode, iya. bininya 4 episode. Aduh, tahu lagi. Syuting 1 episode, bini 4 episode. Udah habis. Tapi aku penasaran banget sih ini, pengen nonton Mendadak Dangdut. Nanti premier pasti datang ya. Datang kita. dong, Datang dong, 20 April ya. 22. Harus datang. 22 ya premier ya. Harus datang. 22 April. Hah?
Nggak ada apa-apa sih kayaknya ya. Ya Bismillah, bisa. Rame-rame bareng Regen Iya, juga semua kita datang. ya. Karena ada Bang Opi, Adi, Iya, Anya, banyak Gerald. teman-teman Habis itu di sana. musikal. Udah Iya. lama juga nih nggak ada film musikal kan. Iya. Iya. Ini nanti pasti seru banget. Kalau pengen tahu filmnya Mendadak Dangdut, di infonya di mana tuh, Bang? Di ini hip Di mana? di Ini Instagram. yang tahu ini. Di Instagram Mendadak Dangdut Movie. @mendadak dangdut Movie. movie. Dot movie. Ya, Lawan saya kan? Iya. Saya baca. Tapi Ya, gua aku tuh sulit nyari mana banyak kali layar. penasaran sama kayak anu sih, gua nontonin kontennya apa gitu. Oh, iya, kan. iya, Dia kan iya. ya nggak jauh beda lah sama di Sudirja kan Iya, konten kreator lah gitu. Iya, iya. Tapi di film penasaran kayak anu kayak apa. Udah banyak juga sebenarnya kalau Keanu film kan. Ini udah film yang keberapa Iya, juga. Keanu kan? udah banyak. Oke, ini Bang Opi sama Bang Adi mumpung di sini. Iya, iya. Jadi kita mau main kokologi namanya, Bang. Kokologi. Ini psikologi Jepang. Jadi nanti Rispo akan ngasih pertanyaan ke Bang Opi, ke Bang Adi, ke gua juga. Nanti Bang Opi sama Bang Adi tinggal pilih aja A, B atau C. Oke. Berdasarkan hati Bang Opi ya. Oke, Nanti siap. dari jawaban itu Rispo akan tahu kepribadian Bang Opi Oh, sama cakep Bang Adi tuh. ini Oh, siap cakep. gimana. Oke, oke. Ini dia belajar Belajar dari psikologi Jepang. dari Mana, Jepang. mana, coba. Oh. Mana? Perhatikan ya. Perhatikan. Kami apa? Kami menjawabnya apa? Nanti ada pilihannya, Oh, iya, tinggal pilih berdasarkan ini aja, kalian aja pokoknya. Kita sekarang masuk ke kokologi. Kokologi. Suatu hari ada seekor burung berwarna biru tiba-tiba masuk ke rumah Anda dan terperangkap di dalamnya. Oke. Anda pun berniat untuk memeliharanya. Namun ada suatu keanehan yang terjadi pada burung tersebut. Nah, suka burung nih Bang Opi kan. Pada hari pertama warna burung tersebut berubah dari biru menjadi kuning. Oke. Pada hari kedua berubah lagi dari kuning menjadi merah terang. Hari ketiga berubah lagi menjadi hitam. Coba pikirkan. Akan berubah menjadi warna apakah burung tersebut di hari berikutnya? Oke. A. Tetap hitam. B. Kembali menjadi warna biru. C. Menjadi warna putih. Atau D. Menjadi warna emas. B. C. Gua B. Putih gua. C. Putih. B. Kembali menjadi warna biru. Iya, B. Gua Putih. Warna putih C. C. Putih sama. C. Putih. Oke. Oke, lu? Nggak usah lah ya. Nggak Oke. usah. Putih ya. Putih dulu berarti ya, yang berdua ya. Oke. Kalau yang putih berarti apa tuh kepribadiannya, Po? Burung berubah menjadi putih menggambarkan bahwa Anda adalah orang yang tenang dan tetap tegas walau di bawah tekanan. Oh. Jadi banyak tekanan. Kayaknya tenangnya enggak deh. Oh. Salah berarti. Ah, goblok berarti deh. Ibarat beli somai. Ya mungkin ada yang benar, tapi tenang tapi tegas dalam keadaan ini benar nggak? Iya. Nah, itu nggak benar lah ya. Sudah benar gitu. Benar nggak? Nah. Iya. Ini ibarat beli somai gimana nih, Po? Bang Opi dulu dong. Enggak, ini ada ibaratnya dulu. Oh, ada Jadi ibaratnya. ibarat beli somai. Ibarat beli Orang yang somai, kayak gini tuh gimana? antrian kelima nih. Oke, dia lagi antrian kelima. Pak, terus giliran ketiga, kedua, terus Dia giliran tenang dia tapi apa tadi? tegas. Tenang tapi tegas. Pas nyampe giliran dia, abang somainya nanya nih, Bang, somai. Tenang nih. Oh, senyum. Iya. Tapi beli somai. Beli somai nggak? Beli, Oh, beli. tetap beli. Beli. Tapi emosi. Tegas. Iya. Pakai kol nggak? Senyum. Tenang aja dia. Tenang. Pakai. Makan sini apa bungkus? Tenang. Senyum. Nggak jadi. Tegas. Oh, cancel. Karena kelamaan banyak nanya. Banyak nanya jadi cancel. Bang Opi. Bang Opi. Bang Opi tadi. Bang Opi. Ini. Malu, no. B. Biru. Maaf Bang Opi. Iya. Maaf Bang Opi. Oh, yang jantungan mati loh. Besok lebaran. B. Kembali menjadi warna biru. Biru, ya. Wah, gimana? Burung berubah kembali menjadi warna biru menggambarkan bahwa ini adalah orang yang sangat-sangat optimis gitu. Dia tidak pernah takut, dia yakin aja, santai gitu. Bener tuh Bang Opi? Bener. Oh, bener. Makanya tuh. sampai 4. Iya. Karena yakin ada rezekinya. Pasti ada. Iya. Ibarat beli somai. Gimana? Oke. Optimis dia. Optimis. Iya, optimis. Oh. Ibarat beli somai. Antrinya antri. Antri. Itu kelima. Enggak lah, aku kan kelima. Bang Opi belakangku.
Ini tetap kelima. Oh iya. Semua Tapi kan aku udah duluan Udah tadi. template. semua orang kelima. Udah template Semua bintang masalahnya, tamu kelima. Ya. Keempat deh. Iya. Maju dikit. Set keempat. 3, 2. Giran dia. Bang Opi nih. Set Bang, somai 1 gitu. optimis. Aduh, habis Bang. Kata Katanya abang. tukang somainya. Ini udah nggak ada, habis banget ini. Ini udah tadi terakhir gitu. Nggak, pasti masih ada. Karena optimis orangnya. Enggak, ini sebenarnya saya udah mau pulang. Ini enggak. Pasti masih ada. Oke. Yakin Bang. Oke. Nggak ada, beneran nggak ada. Ada. Semangat kalau optimis tuh semangat biasanya dia orangnya. Enggak, iya dia yakin. Ada, tetap pasti ada. Nggak ada nih sama sekali nggak ada. Minimal somai-somai aja ada. Nggak ada Bang. Kol juga pasti ada. Masih optimis. Batagor ada, semua ada gitu. Ada, pasti ada. Ada kan Bang? Udah jalan. Dibentak jadi takut. Terima kasih Bang Opi. Terima kasih. Bang Adi, Bang Opi Gumi sudah main-main ke GJLS ya. Sip, mantap, bagus, mantap. Terima kasih. Bagus Bagus itu. topologi ya. Iya, itu. Menggambarkan ya kepribadiannya Bang. Iya, gua ntar pengen juga tuh ah. Belajar harus belajar. Harus belajar. Ilmunya Psikologi. panjang. Karena waktu pertanyaan lu itu gua juga mikir. Iya. Itu sebetulnya burung apa bunglon? Berubah warna. Terutama hijau, Iya, iya. putih. Karena selama gue main burung nggak pernah begitu. Paling bangun ciut, udah itu aja. Burung apa tuh? Burung main apa? burung. Titit. Jangan dibilang Ada anak titit. kecil. Jangan dibilang titit. Udah anak kecil. Apa-apa. Halo deh. Halo deh. Udah sunat belum? Halo deh. Ayo Om punya hiburan nih. Iya. Kasih po hiburan. Hiburan ini. Cil. Dia suka dia ini orangnya parentingnya bagus, Bang. Kalau anak kecil itu bagus pokoknya. Dia, Boleh dia. dong, boleh dong. Coba boleh dong. dihibur anak kecil, Po. Biar anak kecil happy Biar ya. biar Iya, anak kecil biar happy. anak kecil. Ciluk. Nih. Anak dia umur bayi digituin. Anak saya nangis Bang Opi, nangis gitu. Nangis, emaknya gendongin nangis gitu. Saya gitu, Ciluk, Pak. Diam. Iya, parentingnya Takutnya bagus. step lo, hati-hati. Parenting, namanya parenting. Parenting kan sekarang Beda. Berkembang. Makasih buat yang udah nonton GJLS Show. Jangan lupa nonton Mendadak Dangdut tanggal berapa? 30 April di seluruh Bioskop Indonesia. Oke. Jangan lupa nontonnya semuanya ya. Ini kita Terima ada kasih. hadiah juga buat Bang Opi. Oh nanti ya, nanti kita kasih ada merch dari GJLS. Oh iya. Kaos-kaos nih. Kita ada Yang merchandise. tadi udah kita. dibuang-buang boleh diambil lagi. Yang mana? Yang tadi udah dibuang-buang boleh diambil. Enggak apa-apa, dah situ aja biarin ya. Jangan, udah. Ya udah kalau gitu kita ketemu lagi di GJLS Show. Ready to go? Sikat. Nah, makasih Bang Adi. Thank you, terima kasih. Oh, Mantap, terima mantap. Tiba-tiba. Kami senang semua gembira. Mari kita tertawa. Sebarkan gembira berangkat. GJLS di sini nikmatilah.